Si jahat coba untuk menggagalkan rencana baik yang Tuhan tetapkan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kita harus melekat kepadanya, taat dan setia. Dengan demikian kita mampu mengalahkan tipu muslihat si iblis. Kita bisa hidup dalam kegenapan janji Tuhan. Karena dengan demikian kita menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa. Kemurahan dan kebaikannya kiranya beserta dengan tiap kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kisah tentang angin ribut diredakan juga dicatat. Kalau kemarin kita melihat catatan dari Lukas, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk lihat catatan dari Matius. Matius pasal yang ke-8, dimulai ayat yang ke-23 berkata demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Berbahagialah kita yang percaya. Karena kalau kita percaya maka kita mau melakukan. Dan saya yakin bukan sesekali tetapi dengan setia. Sebab tiap kita taat, ada buah yang manis yang kita rasakan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kepanikan mereka membuat mereka berkata, kita binasa. Namun syukur, Tuhan yang ada beserta dengan mereka adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala perkara. Tuhan sentil mereka karena Tuhan mendapati para murid kurang percaya. Takut. Itu sebabnya dia berdiri. Dia gunakan otoritasnya. Dan ketika ia berkata dan menghardik, semua berubah. Pertanyaan menarik. Kenapa tiba-tiba angin itu sekonyong-konyong ingin menggagalkan perjalanan Yesus dan para murid? Bapak Ibu, kemudian Matius mencatat ada kisah mengenai 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Demikian pula kitab Lukas. Di situ dicatat setelah Yesus tiba di tepi, ada seorang yang kerasukan. Orang ini terbelenggu, dipenuhi oleh banyak roh jahat. Ternyata rencana besar untuk membebaskan umat manusia, terkhusus untuk melepaskan orang yang terbelenggu roh jahat, ingin digagalkan. Dan si jahat coba membuat sesuatu sehingga mereka panik dan akhirnya kembali. Ini strategi yang harus kita patahkan.
Ingat catatan Rasul Petrus, ia berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Saat saudara dan saya berada dalam otoritasnya Tuhan, saat kita pegang janji Tuhan dan kita hidup setia selaras dengan kebenarannya, maka ia tidak enggan untuk melepaskan kuasanya sehingga kuasa itu dapat kita gunakan mengalahkan tipu daya si jahat. Kalau saudara ada dalam sebuah keadaan di mana ada angin ribut yang tiba-tiba hadir dalam bentuk problema keuangan, dalam bentuk hubungan rumah tangga, dalam bentuk sakit penyakit, maka perkatakanlah firman Tuhan. Sampaikanlah bahwa Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah diikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak mungkin diceraikan. Tuhan memberikan kesempurnaan. Tidak pernah dia rancang kecelakaan. Maka dengan otoritas itu kita bisa lihat ada jalan keluar yang terbaik. Bangun hidup kita dalam persekutuan dengan Dia. Yakinlah kita adalah pemenang. Tuhan Yesus memberkati.